Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, siapa Tuhan kita. Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 saya baca. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki harta berarti memiliki sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab atas penggunaan harta dapat menjadi sebuah ujian terhadap karakter dan integritas kita. Dan itu dapat dimulai dari hal yang kecil. Kalau seseorang mampu mengelola dengan benar harta yang dipercayakan kepadanya dalam jumlah kecil, bukan tidak mungkin ia akan dipercaya juga untuk mengelola harta dalam jumlah yang lebih besar lagi. Begitupun sebaliknya. Bila kita tidak jujur dalam hal-hal kecil, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya dalam perkara besar? Selain itu, kesetiaan kita pada harta duniawi dapat menjadi indikasi kesetiaan kita pada harta surgawi yang jauh lebih bernilai. Kalau kita tidak bisa dipercaya dalam menangani harta dunia yang bisa menjadi sumber masalah, bagaimana mungkin kita dipercaya untuk harta surgawi? Oleh sebab itu kita perlu memelihara integritas kita, bukan hanya untuk perkara besar, tapi juga untuk masalah kecil. Itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak memiliki dua tuan, yaitu Allah dan Mammon. Murid Yesus harus memilih salah satu, dan itu bisa terlihat dari cara kita menggunakan uang. Kalau Tuhan Yesus tidak menjadi tuan kita dalam penggunaan uang, maka itu berarti membiarkan uang mengambil tempat Allah dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, itu berarti kita telah melakukan hal yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita seperti orang Farisi yang menjadi hamba uang dan menganggap kekayaan merupakan tanda perkenanan Allah dalam hidupnya. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Allah atau Mammon? Tuhan menolong kita untuk tidak salah memilih dalam kehidupan ini, sehingga hidup ini semakin menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kalau kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami
agar kami tidak menyimpang dari kehendak Tuhan dan hidup kami makin berkenan dan makin menyenangkan hati Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus penolong itu menolong kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, agar hidup ini sungguh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian dan selamat pagi.